Di video kali ini, kita akan membahas mengenai obat antihipertensi, yaitu obat untuk menurunkan tekanan darah. Jantung akan memompakan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh saat sistolik dan menerima darah yang kaya karbon dioksida saat diastolik. Jumlah darah yang dipompakan jantung setiap menitnya disebut dengan cardiac output, yang sangat berpengaruh terhadap regulasi tekanan darah. Untuk menghitung tekanan darah, digunakan rumus cardiac output dikali dengan total peripheral resistance atau tahanan perifer. Beberapa organ juga berpengaruh terhadap regulasi tekanan darah, yaitu hati, paru, ginjal, dan kelenjar adrenal. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90. Hipertensi yang tidak diterapi dengan baik dapat menyebabkan komplikasi yang serius, sehingga kita perlu untuk menanganinya menggunakan obat antihipertensi. Obat antihipertensi digolongkan sesuai dengan urutan abjad, yaitu ABCDE. Antihipertensi golongan A yaitu ACE inhibitor, angiotensin reseptor blocker, dan alpha-1 reseptor blocker. Yang pertama adalah ACE inhibitor. Secara fisiologis, hati menghasilkan angiotensinogen. Saat terjadi penurunan tekanan darah yang dideteksi oleh ginjal, ginjal akan menghasilkan renin. Kemudian renin akan memasuki sistem sirkulasi dan mengubah angiotensinogen yang dihasilkan oleh hati menjadi angiotensin 1. Kemudian paru menghasilkan ACE atau angiotensin converting enzyme untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang merupakan regulator dari tekanan darah, di mana saat berikatan dengan angiotensin 2 reseptor akan menghasilkan beberapa mekanisme, seperti meningkatkan aktivitas saraf simpatis, menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, dan meningkatkan produksi aldosteron oleh kelenjar adrenal. Dan semua mekanisme tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Mekanisme kerja dari ACE inhibitor adalah menghambat kerja dari ACE, sehingga angiotensin 1 tidak diubah menjadi angiotensin 2 dan tekanan darah akan turun. Obat golongan ACE inhibitor ini biasanya berakhiran pril, misalnya captopril, ramipril, lisinopril. Sedangkan efek samping untuk penggunaannya sendiri seperti batuk, lemas, hiperkalemia, munculnya ruam, dan kadang menyebabkan gagal ginjal meskipun jarang. Sedangkan kontraindikasi pemberiannya yaitu pada ibu hamil, asma, alergi, dan penyakit ginjal. Obat kedua dari golongan A yaitu angiotensin reseptor blocker, yang kerjanya adalah menghambat ikatan antara angiotensin dengan reseptornya, yang akan menghambat kerja dari angiotensin 2 dan menurunkan tekanan darah. Obat golongan ARB biasanya berakhiran sartan, misalnya valsartan, kandesartan, dan telmisartan. Efek samping dari penggunaan ARB yaitu sakit kepala, mual, diare, pusing, dan nyeri punggung. Adapun kontraindikasinya yaitu pada kehamilan, alergi, dan renal stenosis. Obat ketiga dari golongan A yaitu alpha-1 reseptor blocker. Pada lumen pembuluh darah, jika otot polos pembuluh darah berkontraksi, maka akan terjadi vasokonstriksi atau penyempitan lumen, dan tekanan darah akan meningkat. Sedangkan jika terjadi relaksasi dari otot polos, maka lumen mengalami vasodilatasi atau melebar. Sel otot polos dikelilingi oleh alpha-1 reseptor yang menerima impuls dari neuron adrenergik yaitu noradrenalin dan adrenalin. Noradrenalin dan adrenalin ini berikatan dengan alpha-1 reseptor yang menstimulasi kontraksi otot polos sehingga terjadi vasokonstriksi pembuluh darah dan tekanan darah akan meningkat. Mekanisme kerja dari alpha-1 reseptor blocker ini adalah untuk menghambat ikatan dari noradrenalin dan adrenalin dengan reseptornya, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Contoh dari obat alpha-1 reseptor blocker ini yaitu terazosin, prazosin, atau doxazosin. Efek samping penggunaannya sendiri yaitu hipotensi, mual, muntah, dan pusing. Sedangkan kontraindikasinya yaitu pada pasien dengan alergi dan riwayat hipotensi ortostatik. Obat antihipertensi golongan B yaitu beta blocker yang sangat mudah diingat karena biasanya berakhiran olol. Contohnya bisoprolol, metoprolol, atenolol. Beta blocker menghambat reseptor beta yang berperan penting pada aktivitas sistem saraf simpatis.
Beta blocker terbagi atas beta blocker selektif yang hanya bekerja di jantung dan non-selektif yang juga bekerja di organ lain seperti pembuluh darah dan paru. Jantung memiliki sistem konduksi yang disebut pacemaker. Pacemaker memiliki beta-1 reseptor yang berikatan dengan noradrenalin dan adrenalin yang menstimulasi pacemaker untuk memacu jantung memompa lebih cepat sehingga denyut jantung meningkat dan tekanan darah meningkat. Selain itu, otot jantung sendiri juga memiliki reseptor beta-1 yang berikatan dengan noradrenalin dan adrenalin menyebabkan kontraksi otot jantung lebih kuat sehingga meningkatkan cardiac output dan meningkatkan tekanan darah. Beta blocker selektif menghambat kerja dari reseptor beta-1 ini dengan menurunkan heart rate dan kontraksi miokardium sehingga menurunkan cardiac output dan tekanan darah. Efek samping penggunaan beta blocker yaitu bradikardi, hipotensi, impotensi, dan penurunan libido. Sedangkan kontraindikasinya meliputi penyakit paru obstruksi, angina Prinzmetal, dan penyakit vaskular perifer. Selanjutnya adalah obat antihipertensi golongan C yaitu kalsium channel blocker. Secara fisiologis, kalsium channel merupakan pintu keluar masuknya ion kalsium dari luar sel ke dalam sel maupun sebaliknya. Kalsium channel ada dua tipe, yaitu tipe T dan tipe L. Pada sel pacemaker jantung, terdapat channel kalsium tipe T. Masuknya kalsium ke dalam sel pacu jantung akan menyebabkan jantung memompa lebih cepat sehingga tekanan darah akan meningkat. Mekanisme kerja dari kalsium channel blocker tipe T ini adalah untuk menurunkan heart rate sehingga tekanan darah akan menurun. Dan terdapat 3 jenis obat dari kalsium channel blocker tipe T ini, yaitu fenilalkylamin, contohnya verapamil, benzodiazepin, contohnya diltiazem, dan dihidroperidin, yang berakhiran dipin, misalnya amlodipin. Sedangkan kalsium channel tipe L terdapat pada sel otot polos pembuluh darah. Influx ion kalsium ke dalam sel otot polos akan menyebabkan kontraksi sehingga terjadi penyempitan lumen pembuluh darah dan tekanan darah akan meningkat. Selain itu, kalsium channel tipe L juga terdapat pada kardiomyosit, sehingga influx ion kalsium akan meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung, sehingga cardiac output akan meningkat dan tekanan darah juga akan meningkat. Mekanisme kerja dari kalsium channel blocker tipe L ini adalah untuk menghambat masuknya ion kalsium ke sel otot polos pembuluh darah dan kardiomyosit, sehingga tekanan darah akan turun. Obat yang merupakan kalsium channel blocker tipe L yaitu golongan dihidroperidin seperti amlodipin, nifedipin, dan nicardipin. Efek samping dari penggunaan obat dihidroperidin seperti sakit kepala, pusing, palpitasi, dan edema perifer. Sedangkan kontraindikasinya yaitu pada gagal jantung kongestif, henti jantung, dan takikardi ventrikular. Selanjutnya adalah obat antihipertensi golongan D, yaitu diuretik. Mekanisme kerja dari diuretik yaitu meningkatkan urin output sehingga cairan tubuh berkurang dan tekanan darah akan menurun. Terdapat 3 jenis diuretik, yaitu loop diuretik, tiazid, dan diuretik hemat kalium. Nefron merupakan unit fungsional dari ginjal. Nefron sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu glomerulus, tubulus contortus proximal dan distal, loop Henle, dan tubulus collectivus. Pada loop Henle terjadi reabsorpsi ion natrium, 2 ion klorida, dan ion kalium dari tubulus kembali ke sirkulasi, yang diikuti oleh reabsorpsi air, sehingga volume darah meningkat. Loop diuretik bekerja menghambat perpindahan ion tersebut, sehingga ion natrium dan air tidak kembali ke sirkulasi sehingga volume darah tidak meningkat. Pada tubulus contortus distal terjadi reabsorpsi ion natrium dan klorida kembali ke sirkulasi, dan diuretik tiazid menghambat transport tersebut, sehingga ion natrium tidak direabsorpsi. Kemudian pada tubulus collectivus terjadi reabsorpsi natrium namun sekresi kalium. Diuretik hemat kalium bekerja menghambat pertukaran ion tersebut, sehingga natrium dan air tidak direabsorpsi dan menahan kalium tetap berada di dalam sirkulasi, sehingga disebut hemat kalium karena mencegah kalium untuk dikeluarkan pada urin.
Dari mekanisme kerja diuretik yang menghambat natrium direabsorpsi, menyebabkan natrium dikeluarkan melalui urin, menyebabkan lebih banyak air yang ditarik oleh natrium untuk dikemihkan. Hal tersebut meningkatkan urin output sehingga cairan tubuh berkurang dan tekanan darah menurun. Efek samping dari loop diuretik dan tiazid yaitu hipokalemi, hiponatremi, hipovolemi, hipotensi, pankreatitis, alkalosis metabolik, dan hiperurisemi yang meningkatkan risiko terjadinya gout arthritis. Sedangkan efek samping dari penggunaan diuretik hemat kalium adalah hiperkalemi, asidosis metabolik, dan ginekomasti. Obat antihipertensi golongan E yaitu endothelin reseptor antagonis yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Sel otot polos pembuluh darah juga mengandung endothelin 1 reseptor yang berikatan dengan endothelin 1, menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Endothelin reseptor antagonis menghambat ikatan tersebut sehingga mencegah terjadinya kontraksi dari otot polos pembuluh darah, menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah sehingga tekanan darah akan menurun. Efek samping penggunaan endothelin reseptor antagonis yaitu sakit kepala, edema perifer, kongesti nasal, mual, palpitasi, dan hipotensi. Thanks for watching this video. Hope you enjoyed and don't forget to subscribe, like, and comment down below. Thank you.